Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek studi kami yang berjudul Implementasi FFT dan LMS untuk Reduksi Kebisingan Pada Sinyal Ucapan. Di sini kami kelompok 2 yang berisi saya, Jika Antama Tarika dengan NIM 11 dan teman saya Aida dengan NIM 7 dari kelas 2004B. Di sini gambaran umum proyek kami. Di sini proyek kami bertujuan untuk mengimplementasi dan membandingkan metode FFT dan LMS untuk mereduksi kebisingan pada sinyal ucapan. FFT ini bekerja di domain frekuensi dan efektif untuk noise stasioner, sedangkan LMS itu merupakan adaptive filtering di domain waktu yang mampu menangani noise non stasioner. Di sini langkah pertama kami melakukan import library, lalu kami melakukan load data. Di sini kami meload data noise-nya yang berisi audio speech dan noise-nya, yang hasil noise-nya. Ini kode untuk menampilkan audionya. Lalu di sini kami melakukan normalisasi audio noise untuk mengubah data menjadi bentuk float. Lalu dinormalisasi menggunakan fungsi toFloat. Kemudian di sini kami membaca audio clean-nya yang digunakan sebagai referensi. Ini audio clean ini sudah tidak ada noise-nya. Lalu di sini kami melakukan bandpass filter untuk melewatkan sinyal yang berfrekuensi tertentu untuk meredam frekuensi di luar tersebut. Di sini ada rentang frekuensinya, ada 300 sampai 8000. Ada spektrumnya yang sebelum dan setelah filter bandpass. Selanjutnya preprocessing itu akan dilakukan teman saya. Selanjutnya, pada tahap awal kami melakukan preprocessing untuk menyiapkan sinyal audio sebelum masuk ke proses reduksi kebisingan. Tahap ini penting agar sinyal berada dalam kondisi yang stabil dan mudah dianalisis. Nah, langkah pertama adalah normalisasi amplitudo, yaitu normalisasi dilakukan agar semua sinyal audio memiliki skala amplitudo yang sama, yaitu berada pada rentang min 1 sampai 1. Dengan begitu, perbedaan volume antara audio tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya, setelah itu dilakukan DJ removal, yaitu menghilangkan nilai rata-rata sinyal. Tujuannya untuk menghilangkan offset atau bias DC agar sinyal berpusat di sekitar 0 sehingga analisis spektrum menjadi lebih akurat. Lalu, sinyal dibagi menjadi potongan-potongan kecil melalui proses framing. Setiap frame berdurasi 25 mili-detik dengan overlap 10 mili-detik. Framing ini dilakukan karena sinyal ucapan bersifat berubah-ubah, namun bisa dianggap stabil dalam waktu yang singkat. Nah, setiap frame kemudian diberi window hemming. Jadi, windowing ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan di awal dan di akhir frame agar kebocoran spektrum bisa diminimalkan saat dilakukan FFT. Nah, terakhir pada tahap pre-processing dilakukan zero padding, yaitu nilai 0 ditambahkan pada frame agar panjangnya itu sesuai dengan ukuran FFT dan resolusi frekuensi menjadi lebih halus. Nah, selanjutnya setelah pre-processing selesai, sinyal diproses menggunakan metode FFT dengan spectral suppression adaptive. Pertama, sinyal pada setiap frame diubah ke domain frekuensi menggunakan FFT. Dari sini spektrum sinyal dipisahkan menjadi magnitudo dan fase. Nah, noise diperkirakan dari beberapa frame awal yang diasumsikan didominasi oleh kebisingan. Estimasi noise ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk proses pengurangan noise. Nah, proses spectral suppression ini dilakukan secara adaptif, artinya jika noise lebih dominan, maka pengurangan dibuat lebih agresif. Nah, sebaliknya jika sinyal ucapan lebih dominan, maka pengurangannya itu dibuat lebih ringan agar suara utamanya tetap terjaga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi noise semaksimal mungkin tanpa terlalu merusak sinyal ucapan. Selanjutnya, setelah noise dikurangi di domain frekuensi, sinyal dikembalikan ke domain waktu dan disusun kembali menggunakan metode overlap add. Metode ini menggabungkan frame-frame yang saling tumpang tindih agar transisi antar frame menjadi halus dan tidak terputus. Selanjutnya diterapkan low pass filter untuk merendam sisa noise pada frekuensi tinggi. Karena informasi penting sinyal ucapan berada pada frekuensi rendah hingga menengah, filtering ini membantu membuat suara terdengar lebih bersih dan natural. Ini untuk audio setelah denoising dan sebelum denoising. When a man looks for something beyond his reach, his friends say he is looking for the pot of gold. When a man looks for something beyond his reach, his friends say he is looking for the pot of gold. Nah, lalu hasil denoising kemudian dibandingkan dengan sinyal bersih melalui visualisasi waveform untuk yang pertama. Nah, berdasarkan waveform ini, metode FFT mampu mengurangi noise pada bagian sinyal tanpa ucapan seperti jeda dan awal rekaman tanpa banyak mengubah bentuk utama sinyal ucapan. Namun masih terdapat noise sisa dan sedikit perubahan amplitudo akibat proses spectral suppression tadi. Selanjutnya pada spektrum frekuensi, FFT ini efektif menurunkan magnitudo noise pada frekuensi tinggi di atas 8000 Hz. Sementara itu pada frekuensi rendah hingga menengah reduksi noise belum maksimal karena adanya tumpang tindih antara noise dan sinyal ucapan. Selanjutnya, selain itu, evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan SNR. Nah, nilai SNR ini digunakan untuk mengukur seberapa dekat hasil denoising dengan sinyal bersih. Semakin besar nilai SNR-nya, semakin baik kualitas hasil denoising-nya. Nah, di sini yang paling besar yaitu pada SNR audio 1 dan yang paling kecilnya ada di audio kedua. Lanjut kita masuk ke model LMS-nya. Di sini langkah pertama yang kami lakukan itu melakukan fungsi low pass filter untuk meredam komponen yang berfrekuensi tinggi yang masih tersisa. Selanjutnya kami membangun fungsi LMS L-frame yang merupakan implementasi algoritma LMS Adaptive Denial Enhancer atau ALE yang bekerja pada satu frame. Nanti di setiap sampel itu filter LMS memprediksi komponen noise menggunakan sinyal yang tertunda, kemudian itu mengurangkannya dengan hasil sinyal. Nanti error dari pengurangan tersebut dianggap sebagai sinyal ucapan yang telah direduksi noise-nya. Selanjutnya kami melakukan spectral suppression juga pada LMS ini yang bertujuan untuk memperkuat proses reduksi noise dengan bekerja di domain frekuensi. Selanjutnya kami melakukan penggabungan. Di sini kami melakukan penggabungan dari seluruh tahapan proses dalam satu alur struktur. Ada processing, ada estimasi awal noise, ada LMS adaptive filtering, ada spectral suppression, ada overlap reconstruction, dan low pass filtering. Selanjutnya di sini kami menerapkan pipeline LMS-nya ke ketiga audio yang berbeda secara independen. Lalu ini kami menampilkan audio noisy dan yang sudah di-noise pakai LMS, bisa didengar. However, he stressed that no decision had yet been made. Itu untuk noisy-nya dan ini untuk di-noise-nya. However, he stressed that no decision had yet been made. Oke, lanjut ini. Ada waveform untuk audio yang sudah di-denoise dan sebelum di-denoise perbandingannya. Di sini secara umum LMS itu menunjukkan kemampuannya dalam reduksi noise pada bagian non-ucapan. Namun pada segmen ucapan itu masih terlihat perbedaan amplitudo akibat keterbatasan deteksi filter. Lalu di sini kami juga menampilkan spektrum audionya.
Nah, di spektrum ini menunjukkan hasil LMS itu mampu menurunkan magnitudo pada beberapa rentang frekuensi, tetapi masih menyisakan komponen noise terutama pada frekuensi rendah, menengah, hingga menengah yang masih beririsan dengan spektrum sinyal ucapan. Ini ada perhitungan SNR-nya juga. Di sini dilakukan SNR dan nilai yang diperoleh itu menunjukkan bahwa meskipun LMS ini mampu mereduksi noise, tapi peningkatan kualitas sinyalnya masih terbatas. Jadi ini itu disebabkan oleh kemiripan spektrum antara noise dan sinyal ucapan serta asumsi dasar LMS yang tidak sepenuhnya terpenuhi pada dataset ini. Bisa dilihat di sini SNR-nya masih lumayan kecil ya. Ya, baiklah, itulah hasil proyek kami. Terima kasih.